Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas mengenai line up Timnas ya di kualifikasi Piala Asia. Memang sudah kita ketahui untuk line up starting ya atau di squad inti kita sudah bisa menemukan nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ramadan Sananta dan juga lainnya. Dan juga beberapa pemain yang sangat solid di lini belakang seperti Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Namun, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana kedalaman skuad di line up cadangan atau line up pelapis? Nah, tentu ini yang harus kita bahas agar nantinya kita bisa menjadi acuan atau kita melihat acuan bagaimana lawan-lawan kita nanti. Karena saya tidak mau meremehkan timnas Turkmenistan dan juga ya China Taipei, karena saya melihat di pertandingan terakhir Turkmenistan ya itu dia berhasil menang melawan China ya U23 dengan skor 2-0. Artinya Turkmenistan ini juga tidak bisa kita anggap remeh. Ditambah lagi China Taipei juga sudah melakukan training center beberapa bulan yang lalu, bahkan jauh-jauh hari. Artinya training center yang akan dimulai pada tanggal 4 ini, dan Shin Tae-yong memfokuskan diri untuk melatih timnas U23 dan memberikan amanah ya kepada asistennya untuk FIFA Matchday, itu sudah keputusan yang tepat karena targetnya adalah lolos di Piala Asia. Jadi tidak ada lawan yang mudah baik itu Turkmenistan maupun China Taipei. Di sini saya langsung saja akan membahas mengenai kedalaman pelapis dari timnas Indonesia. Jangan lupa teman-teman ya, jika kalian mendukung channel ini silahkan kalian like, komen dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya langsung saja teman-teman ya membahas mengenai kedalaman line up timnas Indonesia. Oke, kita langsung saja di sini yang pertama untuk posisi kiper. Nah, tentu ini menurut saya dengan line up yang akan diturunkan Shin Tae-yong, tentu kita akan melihat Hernando Ari akan beratraksi sebagaimana di SEA Games kemudian Piala AFF. Tentu kita melihat bahwa Dava Fasya, jika memang ada kendala sosok Hernando Ari ini bisa dimainkan, dan menurut saya penampilan Dava Fasya bersama timnas U19 itu juga patut diacungi jempol. Artinya pelapis dari Hernando Ari ini saya bilang ya lumayan bagus seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini saya ingin mengandalkan sosok Alfaenda Dewangga ini sebagai pelapis dari sosok Elkan Bagot. Elkan Bagot tentu akan menjadi tim inti, tetapi ya karena Alfaenda Dewangga ini permainan juga bagus dan kita melihat posisi di lini tengah itu juga banyak pemain-pemain hebat, Alfaenda Dewangga menurut saya diopsikan oleh Shin Tae-yong untuk menjadi pelapis Elkan Bagot. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada sosok Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari ini tentu akan menjadi pelapis dari sosok Rizky Ridho. Rizky Ridho ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa ketika bermain di level timnas senior klub, dan tentu Muhammad Ferrari dengan pengalamannya juga di timnas ya, baik itu di level U23, U19 bahkan juga di Persija Jakarta, itu akan membuktikan bahwa kedalaman dari pelapis Rizky Ridho ini cocoknya adalah Muhammad Ferrari. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini sebenarnya ada sosok ya. Di sini untuk pemain utama ini ada sosok Komang Teguh ya, dan juga bisa ditempatkan Ilham Fajar Faturrahman. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya Zaki Ashraf ya dengan permainannya sangat mobile bersama timnas U19, kemudian dia juga selalu menjadi langganan Shin Tae-yong dan bisa menjadi pemain yang memang diandalkan oleh PSM Makassar. Tentu sosok Zaki Ashraf ini bisa mengisi di sisi kanan timnas Indonesia dengan sprint yang sangat luar biasanya. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada sosok yang memang bisa menjadi pelapis Pratama Arhan, yakni Rio Fahmi. Rio Fahmi musim lalu juga menjadi pemain termuda terbaik Liga Indonesia, dan saya melihat bahwa Rio Fahmi ini semakin lama permainannya semakin meningkat. Artinya tak salah pilih Shin Tae-yong memanggil Rio Fahmi untuk bisa menjadi pelapis dari sosok Pratama Arhan. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa pemain lainnya
selanjutnya yang di lini tengah ya. Di lini tengah ini tentu saya melihat ada beberapa pemain bagus. Di sini ada M Taufani ya teman-teman. Saya melihat M Taufani ini juga sangat luar biasa penampilannya. Dia bisa ditempatkan di sisi tengah ya, ataupun sebenarnya gelandang serang. Tetapi di gelandang tengah ini sepertinya permainannya juga sangat bagus ketika di Borneo FC. Dan di sana dia bisa menjadi pelapis dari Ivar Jenner. Ivar Jenner tentu sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Dengan pelapis dari M Taufani ini, tentu ini akan menjadi kesinambungan. Ivar Jenner memiliki bagaimana naluri, insting untuk bisa mengoper bola-bola tajam, sedangkan Taufani itu lebih mengoper dengan umpan-umpan kunci. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya untuk di gelandang serang ya, di gelandang serang ini saya melihat ada sosok Beckham Putra. Nah, Beckham ini bisa menjadi opsi dari sosok Marcelino Ferdinand. Ya, kita ketahui juga Beckham ini penampilannya juga sangat impresif di Piala AFF. Tentu jika menjadi pemain yang memang jadi lapisan Marcelino, ini juga sangat luar biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini saya melihat sebenarnya ada sosok ini Arhan Fikri ya yang bisa ditempatkan di sini, tetapi saya melihat untuk lapisnya itu ada sosok Donitri Pamungkas. Donitri Pamungkas ini juga sangat luar biasa bersama Persija Jakarta. Artinya jika sewaktu-waktu Arhan Fikri ini ada kendala, tentu sosok Donitri Pamungkas ini bisa menjadi pemain yang memang diandalkan oleh Shin Tae-yong, karena dia juga sudah menjadi langganan timnas U19 ataupun U23. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini saya melihat di striker ya. Di striker ini ada beberapa nama ya. Nah, di sini yang pertama saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, di sini ada sosok Witan Sulaiman. Nah, Witan Sulaiman ini menurut saya sangat bagus ya ketika dirinya bersama timnas senior beberapa musim lalu, dan saya melihat bahwa ada beberapa penurunan performa dari Witan ini sehingga posisinya harus digeser ya. Witan Sulaiman sebenarnya sangat bagus, tetapi Rafael Struijk juga kita ketahui adalah pemain yang memang sangat pantas untuk diturunkan di starting. Artinya Witan bisa menjadi lapisan dari sosok Rafael Struijk. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini untuk back kiri, winger ya, winger kanan, ini ada sosok Kelly Schroyer. Sebenarnya antara Witan dan juga Kelly ini bisa bertukar posisi. Maka dari itu alasan pemanggilan Kelly Schroyer ini itu sangat rasional untuk kualifikasi Piala Asia ini, karena dirinya memiliki multi posisi di winger kanan atau sayap kanan maupun sayap kiri. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kemudian saya melihat untuk pelapis dari sosok Sananta, ini saya melihat ada sosok Hoki Caraka. Hoki Caraka ini juga sangat bagus di lini striker murni, dirinya juga selalu menjadi andalan timnas. Artinya jika memang dia diturunkan oleh Shin Tae-yong menggantikan Ramadan Sananta, ini juga bisa menjadi opsi yang sangat luar biasa. Kemudian di sini saya belum menyebutkan tadi untuk Kelly Schroyer ini dia bisa menjadi opsi ya untuk menggantikan Ilham Fajar Fatur Rahman. Artinya ini sudah lengkap sekali teman-teman ya, dan pelapis-pelapis ini menurut saya juga sangat bagus. Kita akan melihat nantinya bagaimana taktik dan juga formasi yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Yang jelas Shin Tae-yong ini tidak akan main-main. Shin Tae-yong akan serius untuk bisa membuktikan kepada pecinta sepak bola Indonesia bahwa kualifikasi ini tidak main-main. Skuad yang mendalam saat ini juga bisa menjadi cerminan timnas senior 3-5 tahun ke depan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan lapis atau pemain pelapis dari timnas U23? Apakah kalian yakin timnas nanti mampu bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.